Borneo. Sultan Zahir mendengarkan berita tersebut melalui radionya yang disembunyikan pada saat itu, karena semua radio warga Indonesia disita oleh pihak Jepang pada saat itu, agar warga Indonesia tidak mengetahui berita kekalahan Jepang. Wah, Jepang sudah mengetahui kekalahannya. Aku harus segera menemui Bung Hatta. Sesampainya di rumah Bung Hatta, Sultan Zahir langsung mendesak Bung Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Bung, bagaimana kalau kita segera melakukan proklamasi kemerdekaan? Namun rencananya proklamasi kemerdekaan ini jangan sampai dilakukan oleh PPKI karena akan memunculkan anggapan di pihak sekutu bahwa kita merdeka karena pemberian Jepang. Saya tidak bisa memberikan keputusan saya sekarang karena ketua kita adalah Bung Karno. Bagaimana kalau kita langsung menemui Bung Karno saja? Muhammad Hatta dan Sultan Zahir menemui Soekarno di kediamannya. Bung Karno, bagaimana kalau kita melakukan proklamasi kemerdekaan dikarenakan kekosongan kekuasaan yang ada di negara kita ini. Namun proklamasi kemerdekaan jangan diumumkan oleh PPKI karena akan memunculkan anggapan oleh pihak sekutu bahwa kita merdeka karena pemberian dari Jepang. Saya tidak setuju dengan usulan ini karena kemerdekaan adalah wewenang PPKI sehingga tidak elok jika saya sebagai ketua PPKI mendahului tanpa konsultasi dengan anggota lainnya. Mendengar kabar kekalahan Jepang atas sekutu Soekarno ditemani Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menemui Laksamana Maeda, kepala Kaigung Bupati, untuk bertanya tentang kebenaran dari kekalahan Jepang. Namun ternyata Maeda pada pejuangan bangsa Indonesia tidak menjawab pertanyaan Soekarno. Muhammad Hatta kemudian mengusulkan agar rapat PPKI diajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, yang sebelumnya dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan usul ini disetujui oleh Soekarno dan rencananya akan diadakan rapat di gedung bekas Rapan Indi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apakah Jepang telah mengakui kekalahannya? Saya juga tidak tahu pasti tentang berita kekalahan Jepang. Baiklah kalau begitu. Nah, kalau rapat PPKI dimajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Agustus, saya tidak setuju dengan usulan ini karena kemerdekaan adalah wewenang PPKI sehingga tidak elok jika saya sebagai ketua PPKI mendahului tanpa konsultasi dengan anggota lainnya. Mendengar kabar kekalahan Jepang atas sekutu, Soekarno ditemani Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menemui Laksamana Maeda, kepala Kaigung Bukanku, untuk bertanya tentang kebenaran berita kekalahan Jepang. Namun ternyata Maeda yang bersimpati pada perjuangan bangsa Indonesia tidak menjawab pasti pertanyaan Soekarno. Muhammad Hatta kemudian mengusulkan agar rapat PPKI diajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Agustus 1945. Keesokan harinya, yang sebelumnya dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan usul ini disetujui oleh Soekarno dan rencananya rapat akan diadakan di gedung bekas Rapan Indi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apakah Jepang telah mengakui kekalahannya? Saya juga tidak tahu pasti tentang berita kekalahan Jepang. Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau rapat PPKI dimajukan pelaksanaannya menjadi tanggal 16 Agustus? Saya setuju dengan usulan Bung Hatta. Rapat akan dilaksanakan di gedung bekas Rapan India pukul 10 pagi. Baiklah, saya akan mengundang anggota PPKI yang kesemuanya berkumpul dan menginap di Hotel Das Indah. Kemudian Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun, para anggota pemuda mempunyai pendapat sendiri tentang kemerdekaan Indonesia yang sedang dipersiapkan oleh PPKI. Setelah mendengar berita mengenai kekalahan Jepang terhadap sekutu, maka kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Berawal dari BNI yang mengumpulkan teman-teman seperjuangannya di kantor Bapak Kikini 71. Bagaimana kalau kita sebagai golongan pemuda untuk memberitahu teman-teman perjuangan untuk melakukan pertemuan rahasia di ruang
belakang kebun jalan Institut Bakteriologi Kebangsaan. Baiklah, saya akan melaksanakannya. Di sisi lain, Muhammad Hatta kembali kedatangan dua orang pemuda, yaitu Subajo Sastrosapomo dan Subanto. Mereka mendesak Muhammad Hatta agar segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Bu, ayo kita melakukan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Iya, karena sekarang sedang terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita. Saya tidak bisa menyetujuinya karena saya tidak memiliki hak. Karena tidak mendapat dukungan dari Muhammad Hatta, para pemuda mengadakan pertemuan yang sebelumnya sudah direncanakan dan diketuai oleh Khairul Salim. Pertemuan tersebut membicarakan tentang proklamasi kemerdekaan dengan sesegera mungkin. Bagaimana menyegerakan proklamasi kemerdekaan secepat mungkin? Johan Nur disiapkan pelajar-pelajar yang ada di asrama dan mereka akan bertemu kembali di Gini 71. Darwis dan Wikana pergi menemui Bung Karno. Baiklah, kami akan menemui Bung Hatta. Kemudian Darwis dan Wicana pergi menemui Soekarno di kediamannya untuk menyampaikan keinginan para pemuda agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, marilah kita melakukan proklamasi segera mungkin. Tidak, saya tidak bisa memutuskan sendiri jika tidak berunding dengan para tokoh lainnya. Di tengah-tengah pembicaraan ini, datanglah Muhammad Hatta dan para golongan tua. Para golongan tua lebih bersikap berhati-hati dan tetap pada pendirian sesuai perjanjian dengan Jenderal Cherokee. Golongan tua tidak berani melanggar ketentuan itu karena takut terjadi pertumpahan darah. Kami tetap tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan dilakukan dengan cepat. Kami tidak ingin pertumpahan darah terjadi lagi, karena walaupun Jepang sudah mengakui kekalahannya, kekuatan militer Jepang masih lebih kuat dibandingkan kita. Saya kecewa dengan penolakan ini. Para pemuda tersebut sangat kecewa dan kemudian mereka pamit pulang. Yang ternyata mereka dijemput oleh Johar Nur yang diutus golongan muda yang telah menunggu lama di Institut Bakteriologi sesuai kesepakatan sebelumnya, dipimpin kembali oleh Khairul Salim. Pertemuan tersebut diawali dengan laporan dari Wicana tentang hasil dari kunjungan ke rumah Soekarno. Bagaimana hasil dari kunjungan ke rumah Bung Karno? Kami kecewa karena para golongan tua menolak untuk melakukan proklamasi dengan cepat. Apakah ada yang mempunyai saran lain? Bagaimana kalau kita menjemput paksa Bung Karno dan Bung Hatta dan kita bawa keluar kota Jakarta yang jauh dari pengaruh Jepang? Setuju. Akibat adanya perbedaan pendapat tersebut, terjadilah peristiwa Rangas Dengklok yang menyebabkan golongan muda mengamankan atau menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 16 Agustus di Asrama Bakti Jalan Tikuni 74 di Jakarta, golongan muda mengadakan rapat. Rapat ini membuat keputusan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada Kamis dini hari 16 Agustus, para pemuda bersenjata yang dipimpin oleh Soekarno masuk diam-diam ke rumah Bung Karno. Assalamualaikum Bung Karno, tolong buka pintunya sekarang juga. Waalaikumsalam. Cepatlah masuk ke dalam mobil. Saya tidak mau pergi kecuali istri dan anak saya ikut. Kemudian Soekarno beserta anak istrinya dibawa masuk ke dalam mobil dan ternyata di dalamnya sudah ada Muhammad Hatta yang menunggu. Mereka dibawa sekelompok pemuda dan anggota tentara PETA di bawah pimpinan Soekarno dan Sudarto singgih menuju Rengas Dengklok. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, rombongan sudah sampai di Rengas Dengklok dan berpindah-pindah tempat dan akhirnya mereka sampai di asrama PETA. Selamat datang para rombongan di asrama ini. Silahkan kalian beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih telah memberikan tempat beristirahat kepada kami. Kami akan segera beristirahat. Karena
Karena kondisi asrama terlalu sempit dan kurang baik, maka dicarilah tempat lain untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan akhirnya mereka pun dipindahkan ke rumah seorang warga keturunan Tionghoa untuk menghilangkan kecurigaan. Sementara itu, di Jakarta, para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 telah datang dan berkumpul di gedung Pejambon. Namun, rapat belum sampai saja dimulai karena Soekarno dan Muhammad Hatta tidak hadir. Kemudian, Ahmad Subarjo berusaha mencari tahu kebenaran mereka berdua. Bung Mikana, kemanakah perginya Bung Karno dan Bung Hatta? Mereka dibawa pergi oleh golongan muda pada pagi hari. Kemanakah mereka berdua dipergi? Kalau soal itu saya tidak tahu menahu. Sementara itu, Yusuf Wento diutus ke Rengas Dengklok untuk berunding dengan golongan muda di Jakarta. Setelah cukup berunding, Yusuf Wento ditemani Pandu Kartawiguna dan di sana menemui Ahmad Subarjo. Bagaimana kalau proklamasi ini kita segerakan di Jakarta? Baiklah kalau begitu Bung, proklamasi akan kita lakukan segera. Silakan jemput Bung Karno dan Bung Hatta di Rengas Dengklok sekarang juga. Akhirnya, Ahmad Subarjo, Sudirman, dan Yusuf Wento pergi ke Rengas Dengklok pukul 16 waktu Indonesia Barat di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Sukarni, Sudanko, Sudeno, dan Surtatjo Harto Habibussono yang telah melakukan pembunuhan. Bung, kapankah kita harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan ini? Saran saya, kita harus melakukan proklamasi ini dengan segera. Bagaimana menurut Bung Karno? Baiklah kalau begitu, kita akan melakukan proklamasi ini dengan segera. Kemudian, mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta, Kamis 16 Agustus 1945. Malam hari sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, para tokoh bangsa segera menuju ke rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Permisi Laksamana, apakah kami boleh memakai rumahmu untuk berunding dalam hal pembahasan penyerahan pemerintah Jepang dan tuntutan pemuda tentang proklamasi kemerdekaan? Baiklah, kalian boleh menggunakan rumahku untuk berunding dan membahas tentang persiapan kemerdekaan lainnya. Tidak lama kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta menerima panggilan dari Mayor Jenderal Nishimura. Ada berita apa Jenderal memanggil kami datang kemari? Saya memanggil kalian datang kemari karena ingin menegaskan bahwa rapat PPKI tidak boleh diselenggarakan karena negara kalian berada dalam status quo. Terus kapan negara kami dapat merdeka? Mana janji yang telah dibuat oleh pemerintah Jepang kepada bangsa kami? Negara Indonesia tidak akan pernah merdeka sampai kapanpun. Baiklah, jika pemerintah Jepang tidak memberikan kemerdekaan kepada kami akan pergi dari sini. Akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia harus merdeka tanpa Jepang. Mereka memutuskan meninggalkan rumah Jenderal Nishimura dan kemudian menuju ke rumah Maida untuk segera mempersiapkan kemerdekaan tanpa Jepang. Dan malam itu, perumusan teks proklamasi di kemerdekaan berlangsung tanpa disaksikan Maida sebagai tuan rumah. Mereka yang merumuskan naskah proklamasi berada di ruang makan.